Perkenalkan, nama saya Denny. Saya udah mulai berjualan sejak kuliah tahun 2008. Namun karena saat ini saya bekerja sebagai UX designer, bisnis saya sekarang dipegang oleh istri. Nah, saya membantu dalam bidang promosi yang sesuai materi kita hari ini. Oke, saya mau cerita dulu perjalanan bisnis online saya. Saya mulai bisnis online tahun 2008, waktu baru aja masuk kuliah. Dan hampir tiap hari saya itu buka website namanya Kaskus. Ada yang tahu Kaskus kan? Itu website Ya, tahu. tahun 2008, booming banget. Di Kaskus itu ada salah satunya FJB atau forum jual beli. Nah, dulu karena belum ada yang namanya Tokopedia, Shopee, kita jual beli online-nya melalui Kaskus, melalui FJB itu. Nah, di situ saya berjualan gelang power balance, gelang keseimbangan. Dulu ngetren banget itu, gelang keseimbangan namanya power balance. Nah, setelah dari Kaskus, saya lanjut ke masa BlackBerry Messenger. Di BlackBerry Messenger saya juga jualan. Saat itu saya jualan HP melalui broadcast di BlackBerry Messenger. Dan lumayan lah, untungnya untuk seorang mahasiswa bisa buat ya nambah-nambah biaya kuliah. Nah, puncaknya di tahun 2015 sampai sekarang, saya bikin brand sendiri. Brandnya itu namanya Butterfly Effect, itu menjual tas. Ceritanya, waktu tahun 2015 ini, saya punya temen, dia sama pacarnya usaha tas, tapi kemudian putus. Nah, karena putus ini, usahanya berhenti. Akhirnya saya bilang ke teman saya, gimana kalau kita lanjutin aja usahanya, kita bikin brand baru, tetap usaha tas, tapi jualannya secara online gitu. Karena waktu itu saya juga merasa sudah bisa jualan melalui BBM, melalui Kaskus. Akhirnya kita ciptakan brand ini yang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan survive. Oke, kita lanjutkan ke materi utama kita. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa promosi ini penting banget dalam sebuah bisnis. Oke, kenapa sih promosi ini penting banget? Bisa dilihat quote ini. Oke, kalau masih belum paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kenapa promosi sepenting itu? Kita masuk ke teori ini ya. Ini menurut Elias Saint Elmo Lewis. Jadi sebelum customer itu melakukan pembelian, ada beberapa tahapan mereka memutuskan untuk membeli. Jadi ada tahapan mengenal produk kita, tertarik dengan produk kita, kemudian ingin membeli produk kita. Setelah ingin membeli, biasanya barulah customer membeli produk kita. Nah, kenapa promosi sepenting itu? Karena dengan promosi, customer akan mengenal produk kita. Nah, step pertama ini penting banget. Kalau dari step pertama kita nggak ngejalanin, gimana customer mau beli produk kita? Oke, seperti itu. Kenapa promosi sepenting itu? Jadi, saya mau ngasih tahu kenapa promosi sepenting itu, biar nanti selanjutnya di materi saya selanjutnya, teman-teman semua bisa relate dengan materi saya. Oke, nah langsung aja, gimana sih cara saya biasanya promosi itu? Ini akan saya share. Nah, ada dua cara yang biasa saya lakukan, yang gratis dan yang bayar. Oke, menurut saya ada dua cara mudah ini, yang gratis dan bayar. Gratis ataupun bayar tujuannya sama, agar pembeli kenal dengan produk kita. Kenapa saya share cara berpromosi saya yang gratis? Karena saat memulai usaha biasanya modal kita nggak terlalu banyak atau terbatas lah. Jadi kita bisa melakukan promosi secara gratis untuk menekan biaya itu. Saya dulu juga ngalamin waktu pertama kali usaha, modalnya nggak seberapa, jadi saya mencoba membuat promosi gratis ini.
Namun ini ada disclaimer dari saya. Jika nanti teman-teman semua sudah mendapatkan pembelian atau profit atau keuntungan dari penjualan, teman-teman wajib nih menyisihkan budgetnya untuk berpromosi secara berbayar, biar bisnisnya berkembang. Kalau teman-teman pakai cara berpromosi yang gratis terus, nanti bisnisnya nggak berkembang dan tidak bisa maju atau jauh. Jadi kita bisa memperluas lingkaran kita dengan cara berpromosi yang bayar. Gitu. Oke, next. Ini cara promosi gratis yang biasanya saya lakukan. Ada 4 cara. Mouth-to-mouth marketing, live session di medsos atau marketplace. Ada promosi di medsos pribadi saya, promosi di media sosial teman atau saudara. Mouth-to-mouth, teman-teman tahu sendirilah ya. Promosi yang biasanya kita lakukan, kalau misalnya kita beli barang, terus barangnya bagus, kita promosiin ke teman kita, terus teman kita tertarik juga, akhirnya dia beli barang. Nah, itu termasuk mouth to mouth. Kemudian promosi di medsos pribadi, misalnya kita punya jualan bakso gitu. Kita foto bakso itu, terus kita promosikan di WA, di Instagram, di Facebook, biar teman-teman sekitar kita atau saudara kita tahu kalau kita jualan bakso. Dan akhirnya mereka mau membeli maupun mencoba. Nah, setelah itu baru bisa kita minta tolong ke teman atau saudara untuk mempromosikan jualan kita ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya melalui media sosialnya. Jadi di lingkaran pertama adalah lingkaran saya, teman-teman saya, kemudian di lingkaran kedua ada temannya teman saya. Nah, lingkarannya kan semakin besar, jadi semakin banyak orang yang mengenal produk kita dan kemungkinan untuk melakukan pembeliannya juga semakin besar. Oke, nah ini yang terakhir, live session di media sosial di marketplace atau marketplace. Contohnya seperti ini biar teman-teman mudah memahami. Nah, ini salah satu contoh live session yang ada di Shopee. Saya play dulu ya. Ini Bunda yang mau nyobain perbutikan salah satunya Crinkle Snow. Ini jarang banget Crinkle Snow ini yang punya Bun. Ini eksklusif perbutikan Bu Sui. Dia pinggang belakangnya karet, terus ada tali pinggangnya juga. Ini cuma tinggal satu-satunya aja nih. Panjangnya 140 bisa Bu Sui ya. Tuh ada tali pinggangnya ya. Yang mau silakan. Panjangnya 140, LD-nya 110 ya. Nah, oke. Nah, ini contoh dari live session. Kita gampang banget kalau mau live session ini, dan jangkauannya juga luas. Kita bisa live session di Shopee ataupun di TikTok. Nah, TikTok ini dampaknya gede banget. Kalau kita bisa cari followers, kemungkinan akan ada pembelian juga melalui TikTok ini. Nah, untuk TikTok ini akan saya jelaskan nanti di belakang. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini Bunda yang... Nah, ini. Setelah kita promosi gratis tadi, saya juga akan menjelaskan tentang promosi berbayar. Di sini, di gambar ini, ada 4 cara juga yang biasanya saya lakukan. Dari keempat cara tersebut, saya berharap mereka akan melakukan pembelian di website pribadi atau toko online kita, kemudian bisa juga melakukan pembelian di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, seperti itu. Oke, saya mau cerita sedikit. Sebelumnya saya mulai menekuni usaha online sejak 2015 itu, saya sudah mencoba ke hampir semua marketplace yang ada di Indonesia, mulai Lazada, Blibli, Matahari, dan ada 2 startup yang sudah gulung tikar, namanya ini ada Kilapa dan Maskolin. Nah, dari beberapa marketplace yang telah saya coba, akhirnya saya itu fokus ke 2 marketplace aja, yaitu Shopee dan Tokopedia. Karena alasannya agar saya bisa mengatur budget iklan lebih baik. Nah, mengatur budget itu juga penting banget soalnya. Jadi akhirnya saya fokuskan ke 2 marketplace tersebut. Oke, next.
saya akan jelasin satu-satu gimana cara promosi berbayar saya ini secara lengkap. Nah, yang pertama ada kolaborasi di media sosial. Kolaborasi ini biasanya saya melakukan ada 2 kolaborasi, yaitu sesama pengusaha. Misalnya kalau saya ini jualan tas, terus ada teman saya jualan baju. Jadi kita misalnya biasanya bikin bundling gitu. Kalau ada customer yang ingin beli tas dan baju secara bersamaan, di bundling kita itu harganya bisa lebih murah. Nah, ini contoh kolaborasi yang antar sesama pengusaha atau dengan brand lain. Kemudian ada lagi dengan kolaborasi bersama pemengaruh, influencer atau artis. Artis di sini maksudnya seniman ya. Misalnya teman-teman ada yang jualan baju, kemudian ada temannya yang satunya pinter melukis. Nah, ini bisa terjadi kolaborasi nih, agar sama-sama mendapatkan awareness dari dua belah pihak. Itu jadi win-win solution. Ini ada saya kasih contohnya, salah satu kolaborasi yang sukses banget tahun kemarin. Nah, ini pasti teman-teman tahu kan BTS Meal ini, kolaborasinya McD sama BTS. Ini yang seharusnya ada menu selama 1 bulan, ternyata cuma 3 hari sampai 7 hari udah habis menunya. Benar-benar kolaborasi yang selain cuannya gede juga McD bisa dapat marketnya dari BTS, kemudian BTS juga lebih terkenal lagi karena kolaborasi ini. Tuh, kalau untuk yang nasional, saya ambil contoh dari sepatu Kompas, dia berkolaborasi dengan band namanya Kelompok Penerbang Roket. Jadi ini sepatu khusus edisi KPR, Kelompok Penerbang Roket. Ini juga penjualannya gila banget, laris banget. Dan sampai saat ini yang saya tahu sepatu kolaborasi ini masih dijual dengan harga yang fantastis. Itu salah satu efek gilanya dari kolaborasi yang ada di sosial media. Oke, kita lanjutkan untuk promosi saya selanjutnya. Nah, ini promosi saya yang selanjutnya ini, saya beriklan di marketplace. Yakni yang tadi saya katakan, saya fokus ke Shopee dan Tokopedia. Bisa dilihat ya, ini statistik iklan saya selama beberapa minggu. Udah jelas belum ya? Oke. Sudah. Nah, ini ada yang bagian kanan sendiri, ada modal iklan saya selama beberapa minggu ini 1 juta, 1 M, million juta ya, bukan miliar. Ini juta, 1 juta. Kemudian dari biaya iklan 1 juta itu saya mendapatkan pendapatan kotor sekitar 7,1 juta. Tuh. Jadi kenapa saya tadi bilang kita harus melakukan promosi berbayar? Karena emang untuk lebih memperluas agar bisnis kita lebih berkembang juga. Kemudian teman-teman juga bisa dilihat di sini saya ngeluarin modal iklan segini dengan pendapatannya bisa teman-teman lihat sendiri juga pendapatannya segitu selama beberapa minggu. Kalau misalnya kita nggak melakukan promosi berbayar, kita nggak akan bisa berkembang atau melakukan, maksud saya kita nggak bisa mendapatkan yang lebih besar dari biasanya. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat dari modal iklan saya yang bernilai 1 juta ini, iklan saya dilihat sebanyak 300.000 kali. Ini 300.000. Logikanya gini, misal ada 1.000 orang yang lihat produk kita, anggaplah 20% yang tertarik, yaitu 200 orang. Ya masa dari 200 orang nggak ada yang beli. Nah, jadi rumusnya kayak gini, semakin banyak orang yang lihat produk kita, seharusnya semakin banyak yang beli. Kenapa ada kata seharusnya? Saya pakai kata seharusnya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk orang melakukan pembelian. Misalnya
produk kita harus menarik. Kemudian kalau kita jualan di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, fotonya harus bagus, judulnya harus benar, harganya juga harus bisa bersaing, hingga deskripsinya itu juga harus benar. Nah, setelah semua itu benar, maka iklan kita yang kita iklankan di marketplace ini akan efektif. Sekali lagi ya, iklan akan efektif dengan didukung faktor-faktor yang mengikutinya. Oke, next. Nah, ini setting saya ketika membuat iklan di Shopee. Jadi contohnya ini produk saya, ransel, di kanan, bagian kanan adalah produk saya, ransel. Kemudian di tengah ini adalah settingan bagaimana saya melakukan iklan di Shopee. Ada yang tidak perlu diaktifkan. Saya pribadi nggak mengaktifkan pilih otomatis karena dengan memilih otomatis budgetnya akan disesuaikan sendiri oleh Shopee. Menurut saya itu terlalu mahal. Kalau terlalu mahal nanti kita bisa boncos. Ini semua tergantung dengan budget teman-teman juga ya. Kalau teman-teman budgetnya tidak terbatas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman budgetnya terbatas, saya menyarankan untuk memilih kata kunci yang manual. Yang ada di bawahnya ini, kata kunci yang penting. Ini ada pilih manual. Nah, saya lebih milih manual daripada milih otomatis. Di kata kunci ini yang penting adalah kita cari kata kunci yang benar-benar relate dengan produk kita. Kalau misalnya saya jual ransel ini, kata kuncinya tas pria punggung, tas ransel pria, backpack, tas ransel, atau tas ransel murah. Nah, seperti itu. Itu salah satu yang banyak dicari orang di marketplace, sehingga kalau orang mengetik kata kunci tersebut, produk saya akan tampil. Nah, semakin banyak yang lihat, kemungkinan terjual juga semakin banyak. Ini juga satu lagi yang penting adalah biaya per klik. Di sini biaya per kliknya saya atur 200 dan 180. Biaya per klik ini saya minimalkan. Jadi minimal biaya per kliknya di Shopee kalau nggak salah 200 dan 180 ini. Saya kasih biaya sekitar ini karena saya ingin iklan saya bertahan lama dengan dana yang tidak banyak. Saya bisa beriklan lebih lama. Kalau saya pakai yang disarankan Shopee sekitar ini 4.800, saya nggak bisa, misalnya budget saya cuma 100.000, saya nggak bisa lama. Oke, gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini juga penting, iklan di media sosial. Di sini teman-teman bisa lihat, biasanya kan teman-teman mungkin beriklan di Facebook Ads, Instagram Ads, atau sekarang di TikTok. TikTok juga bisa iklan. Kenapa? Instagram dan Facebook saya coret, kemudian saya lebih milih TikTok. Jadi begini, di akhir tahun 2020 hingga pertengahan 2021, saya sendiri bikin perbandingan. Hasil penjualan ketika saya iklan di FB dan IG, saya bandingkan dengan hasil saya beriklan di TikTok. Hasilnya jauh banget, nggak sebanding. User TikTok ini gila banget. Ketika mereka kena dengan konten kita, konten iklan kita, mereka bisa melakukan pembelian saat itu juga. Jadi kerasa banget ketika saya beriklan di TikTok yang tidak saya rasakan ketika beriklan di Instagram atau Facebook. Dulu sebelum ada TikTok, sebelum TikTok booming kayak sekarang, saya selalu beriklan di Instagram dan Facebook dan hasilnya lumayan. Tapi setelah saya bandingkan dengan TikTok, hasilnya jauh lebih tidak masuk akal. Karena memang hasilnya benar-benar gede banget sih dari iklan di TikTok ini. Tapi dengan catatan ya, sama seperti yang saya katakan di Shopee tadi, ada faktor-faktor yang membuat iklan kita berhasil. Kalau di sini salah satunya namanya adalah konten. Konten kita di TikTok harus memenuhi kaidah TikTok itu sendiri untuk agar orang tertarik dan bisa masuk FYP.
gitu. Apalagi kalau bisa masuk FYP, bakal bisa membuat penjualan naik drastis. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain dari kita beriklan di media sosial tersebut, kita juga bisa beriklan melalui influencer media sosial tersebut. Nah, di sini saya biasanya mengendorse influencer yang ada di Instagram, TikTok, dan di Shopee. Di Shopee juga ada influencer yang biasanya melakukan live session seperti yang saya contohkan tadi. Di situ banyak juga influencer yang harganya juga bersahabat dengan UMKM lokal, jadi nggak terlalu mahal. Oke. Di sini saya juga merekomendasikan kalau misalnya budget teman-teman terbatas, misalnya nggak bisa mengendorse influencer dari ketiga platform ini, nggak bisa di Instagram atau di Shopee, teman-teman bisa memilih TikTok. Jadi dari ketiga platform ini, saya yang pertama paling saya rekomendasikan adalah influencer di TikTok. Saya bukan buzzer TikTok ya, BTW. Ini semua real dari pengalaman pribadi saya. Jadi gini, saya mau cerita lagi nih tentang saya endorse influencer di TikTok. Dulu saya itu tiap bulan mengendorse 1 sampai 2 influencer. Kemudian suatu saat saya mengendorse 5 influencer sekaligus di TikTok. Nah, hasilnya ada 2 kalau nggak salah, video dari influencer tersebut masuk FYP. Nah, setelah 2 dari video tersebut masuk FYP, akhirnya saya harus nutup toko online saya selama seminggu. Kok malah tutup? Jadi gini, saya nggak siap dengan permintaan yang nggak sebanding dengan stok produk yang saya jual. Jadi setelah FYP itu, misalnya saya punya stok 100 nih, yang kejual 1000, permintaannya 1000. Jadi akhirnya saya harus nutup toko saya karena stoknya habis. Akhirnya saya belajar juga sih di sini. Saya sebenarnya itu kerugian karena saya nggak bisa memenuhi permintaan pasar. Saya juga nggak nyangka kalau setelah saya mengendorse influencer bisa hasilnya segede itu. Jadi teman-teman bisa mencoba mempraktekkan apa yang saya lakukan sebelumnya, dan saya harap hasilnya juga bisa seperti saya kemarin. Apalagi kalau misalnya kita jualan di Shopee ya, itu ada momen-momen seperti 11-11, 12-12. Nah, tanggal-tanggal cantik itu, kalau misalnya sebelum tanggal cantik itu kita endorse atau beriklan di sosmed, kemudian hasilnya oke, di momen tersebut saya jamin penjualan juga bakal meningkat drastis. Seperti itu. Nah, di slide selanjutnya, saya mau ngasih tips cara milih influencer biar kita nggak asal endorse ya. Karena kita kan endorse ngeluarin duit. Kita harus juga pintar-pintar memilih influencer yang ada di TikTok, di Instagram, biar uang yang kita keluarkan untuk endorse itu bisa balik modal dan malah bisa ngasih kita keuntungan lebih. Tuh. Ini ada cara yang biasanya saya lakukan kalau mau endorse. Saya lihat dulu profilnya. Ini salah satu contoh aja ya. Ini saya pilih karena dia engagement-nya bagus banget. Kita lihat dia punya followers 300.000, likes-nya 4,2 juta. Kita lihat followers sama likes-nya, perbandingannya. Itu bagus banget, engagement-nya bagus. Kemudian kita lihat view-nya, rata-rata view per video itu di atas 50% dari followersnya. Followersnya 300.000. Yang lihat rata-rata ada ini 200.000, 600.000, 100.000. Jadi setengah followersnya itu pasti lihat videonya dia ketika dia upload. Nah, ini salah satu influencer yang oke banget.
Kemudian kita juga harus menyesuaikan target market. Kalau misalnya kita jual makanan, itu yang kita endorse adalah kreator-kreator atau influencer yang memang feed-nya atau videonya memang dia tentang makanan atau foodies, biasanya kita sebut itu foodies. Kalau misalnya kita jual fashion, kita bisa endorse influencer yang memang dia suka fashion gitu. Kemudian kita sesuaikan juga dengan budget. Budget kita misal ada cuman misalnya sebulan 1 juta. Jadi kita sesuaikan. Kalau misalnya kita nggak dapat influencer yang harganya 1 juta, kita cari lagi. Karena influencer itu banyak banget. Jadi kalau misalnya ada satu yang gagal, kita cari lagi biar dapat yang lebih murah juga lebih biasanya juga itu juga gitu. Kemudian selanjutnya kita berikan brief yang lengkap biar nggak ada miskomunikasi, biar influencernya juga lebih mudah untuk promosi produk kita. Jadi brief yang lengkap juga penting. Kemudian yang terakhir 5:1 itu lagi. Jadi ini rumus dari saya sendiri. Kalau teman-teman mau coba juga boleh. Biasanya ketika saya endorse 5 orang, ada satu yang FYP. Nah, kalau misalnya kita udah endorse 5, kok nggak ada yang FYP, berarti emang engagement-nya kurang bagus. Kita perlu cari orang yang benar-benar engagement-nya bagus. Tuh. Nah, ini ada tips dari saya juga. Kalau teman-teman mau cari influencer di TikTok, cukup buka link ini aja, affiliate.tiktok.com. Nah, di sini udah teman-teman sendiri bisa lihat ya, ada list influencer di TikTok. Nanti tinggal teman-teman klik di Find Creators, kemudian muncul ini beberapa influencer yang bisa kita endorse. Itu bisa kita sesuaikan dengan umurnya berapa, gendernya apa, regionnya di mana. Jadi ini nggak cuma untuk bisnis online aja. Kalau misalnya teman-teman bisnisnya offline, misalnya jual makanan atau punya kafe seperti itu, kemudian teman-teman ingin promosi melalui endorse. Gimana sih caranya? Nah, kita bisa pilih di region. Di region kita, misalnya saya di Surabaya. Saya mau cari influencer di Surabaya yang foodies yang bisa mempromosikan tempat usaha saya. Nah, ini teman-teman bisa cari di sini. Nanti teman-teman kontak influencernya dan kita bisa kalau misalnya deal, mereka bisa ke tempat kita untuk mereview tempat kita. Nah, kalau misalnya FYP gitulah, bisa banget tempat teman-teman ini jadi viral. Nah, kalau udah viral, udah selesai udah. Cuannya bakal meningkat drastis. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya berikan. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman. Saya kembalikan ke host.